Bapak dan Ibu yang memuliakan, sebagaimana sudah kita mulai jauh di pertemuan sebelumnya, kita masih dalam pembahasan takhalli, mensucikan diri kita dari akhlak atau sifat-sifat tercela. Pertemuan ini kembali kita mundur membahas hal yang karena kami memahami sifat akhlak tercela gurur itu hal yang melingkupi berbagai hal, tetapi terasa cukup luas dan berat untuk kita majukan, maka kita mundur dulu membahas sifat akhlak tercela yang lainnya. Maka pertemuan ini kita membahas tentang sifat hasad yang terjemahan bahasa kita adalah kedengkian. Bahkan Allah mengajar umat ini untuk berlindung dari orang yang memiliki sifat dengki itu sampai 5 kali sehari semalam, karena dalam riwayat yang sahih kita disunnahkan membaca Al-Mu'awwidzat, 3 surat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sesudah salat fardu 5 waktu. Maka kita ambil dari penggalan ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang dengki ketika dia sudah memiliki sifat dengki. Bapak Ibu jamaah semua, kita akan rinci apa itu sifat kedengkian. Sudah umum dijelaskan oleh para ulama akhlak dan tasawuf bahwasanya sifat kedengkian adalah keinginan orang untuk bagaimana nikmat kesenangan hidup yang ada pada orang lain hilang dari orang tersebut dan beralih kepada dirinya. Itu adalah sifat kedengkian. Keinginan atau tamanninya seseorang, berharapnya seseorang nikmat kesenangan hidup yang ada pada orang lain hilang, kemudian nikmat itu beralih kepada dirinya. Itulah sifat kedengkian. Sifat dengki ini dia berasal dari adiknya yang bernama iri atau al-hiqdu, dan al-hiqdu itu sendiri berdasar dari sifat al-ghadab, sifat marah, angkara, murka. Maka ini memang dimulai dari marahnya seseorang terhadap orang lain sehingga menghasilkan dia iri dan berpuncak kepada kedengkian. Dan ini memang sebuah penyakit yang sangat mengerikan, sehingga dalam salah satu ungkapan hadis, sifat kedengkian itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebaliknya, orang yang bisa mensucikan dirinya dari sifat kedengkian adalah ahli sorga. Maka memang sangat penting kita membersihkan diri kita ini dari sifat kedengkian tersebut. Bapak Ibu jamaah semua, kita mendapati ungkapan dari hadis Nabi SAW bahwasanya ada peristiwa beliau menyampaikan akan masuk seorang ahli surga lewat pintu itu. Besoknya Nabi juga bersabda demikian sampai 3 hari. Dan orang yang masuk lewat pintu yang ditunjuk oleh Nabi adalah seorang sahabat yang sama, hanya kalangan biasa dari para sahabat. Yang kita ambil pelajaran adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengambil pelajaran bahasa hadis itu sehingga beliau berusaha untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut bertamu, mengetahui apa amal utama yang dia miliki sehingga 3 hari Nabi SAW menunjuk orang ini adalah ahli sorga dan orangnya tidak berganti. Maka beliau diterima bertamu, melihat apa amal yang dilakukan oleh sahabat ini, dan beliau menyimpulkan biasa-biasa saja. Sampai di ujung hari beliau berterus terang bahwasanya bukan karena beliau bermasalah dengan orang tuanya sehingga beliau minta izin bertamu, tapi adalah karena mendengar sabda Nabi tadi, bahwasanya Nabi mengabarkan orang ini adalah penduduk sorga. Maka beliau ingin tahu apa amal utama yang dia miliki sehingga sampai 3 hari Nabi SAW menegaskan beliau adalah ahli sorga. Pertama, sudah sama kita ketahui bahwasanya sahabat ini menganggap, ya amal saya yang sudah kamu lihat, saya sholat sunat biasa, sholat fardu juga biasa seperti sahabat lainnya. Tapi ketika beliau ingin pulang, barulah beliau menegaskan bahwasanya amal istimewa yang beliau lakukan adalah bahwasanya beliau tidak pernah tidur dengan menyimpan kedengkian, kebencian kepada seorang muslim pun. Nah, disinilah
Abdullah bin Umar mengambil kesimpulan itu bahwasanya itulah yang menjadikan beliau ahli sorga ketika sebelum tidur melepaskan segala kebencian, kedengkian kepada sesama mukmin dari dada kita ini, sehingga kita tidur pulang ruh kita dibawa oleh Allah entah kemana dalam keadaan yang benar-benar bersih dan suci. Maka disinilah kita sama mengetahui bahwasanya bersihnya seseorang dari sifat kedengkian menjadikan dia ahli surga. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian juga kita memulangkan kembali doa yang dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Doa ini semestinya menjadi doa harian kita, karena ini menjadi doa para tabi'in sesudah mengikuti muhajirin dan ansar. Mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan juga para pendahulu kami yang sudah dahuluan beriman. Jangan engkau jadikan dalam dada kami, dalam jantung hati kami sifat ghil, iri dengki terhadap sesama mukmin. Bapak Ibu, sangat penting kita menggarisbawahi hati kita ini bersih, tidak punya kedengkian, kebencian kepada sama mukmin. Satu hal yang kami ingin catatkan di fenomena zaman kita sekarang ialah hal-hal yang terjadi di beberapa waktu lalu, ketika perbedaan pemahaman menjadikan orang saling membenci sehingga sampai sebagiannya dikasuskan hukum, sampai ada yang membuat ucapan alhamdulillah syukur kepada Allah karena meninggalnya seseorang ulama yang berbeda pemahaman dengan dirinya. Maka ini adalah bagian dari sifat yang mengerikan ini. Orang senang ketika sesama mukmin meninggal dunia karena berbeda pemahaman dengan dirinya. Padahal perbedaan pemahaman ini ketika sebenarnya kalau kita mau duduk bermuzakarah, perbedaan pemahaman yang jauh justru akan mendekat. Ini sudah kita pelajari dari guru-guru kita terdahulu, dari salafus saleh terutama imam 4 mazhab. Mereka mungkin berbeda pemahaman dalam beberapa hal, tapi ketika mereka bermuzakarah, maka yang terjadi adalah imam pertama ketika mendengar pemahaman imam kedua justru pikirannya terbuka dan bisa menerima pemahaman tersebut. Sebaliknya juga demikian. Imam kedua ketika mendengar ungkapan imam pertama tadi, pikirannya juga terbuka. Maka di situ mulai tipis ruang perbedaan tadi. Mereka yang awalnya memiliki perbedaan tajam pemahaman, tapi ketika sudah saling mendengar landasan dalil yang mereka anggap kuat, itu menjadi sesuatu yang tipis dan saling bisa menerima. Maka kami memang kalau boleh memberi ungkapan, cukup beribah hati kita dengan media sosial, karena orang dengan media sosial bisa menganggap dirinya orang nan paling santiang. Orang bisa mengkritik ahli ilmu karena beda pemahaman dengan yang dia miliki. Maka perbedaan ini menjadikan perdebatan yang hampir tidak berkesudahan di media sosial, yang membuka ruang dari bibit awalnya kita marah tidak setuju dengan pendapat orang, kemudian itu menjadikan sifat iri, kemudian menjadikan kedengkian ini dipupuk oleh syaitan sampai kita senang orang itu mati, apalagi mendapatkan musibah dan kecelakaan. Ini adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Maka doa ini kami mengajak jamaah, mari kita biasakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Semoga sedikit bahasa ini mengokohkan kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.